Nggak bisa pakai. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Akan melanjutkan perkuliahan LM hari ini. Saya minta maaf minggu kemarin 2 kali pertemuan saya ajar nggak tugas nggak kemarin, karena ya biasa harus menyelesaikan proposal penelitian. Saya ini dosen-dosen itu biasanya harus mengajukan proposal untuk mendapatkan hitung penelitian. Dalam 3 hari itu saya susah banget ya, jam 5 sore sampai jam 3 semakin sampai jam 3 banyak begitu, karena itu memang hibah kompetitif Indonesia ya. Jadi kenapa dosen-dosen itu, mungkin nggak cuma saya ya, dosen yang lain juga beberapa mengajukan hibah penelitian untuk support ketika nanti mengerjakan tugas akhir. Jadi kalau misalnya dosen nggak punya hibah, nah itu akan sulit membantu mahasiswa. Kayak saya biasanya semester ini aja saya sudah mengeluarkan sekitar 10 juta untuk membantu mahasiswa mengerjakan skripsinya. Saya nggak mencari itu ya, saya nggak mungkin mengeluarkan itu. Jadi ya itu kemarin saya off memberikan tugas karena hal yang lebih penting untuk saya, karena kalau saya nggak dapat hibah nanti saya nggak bisa support. Dan saya rasa dosen yang lain seperti itu. Baik, kemarin saya sudah lihat tugas kalian yang tugas 5 dan tugas 6. Saya belum membahas dan saya merasa perlu saya bahas sebelum nanti lanjut ke sub-sub lain yang lebih sulit karena masih dasarnya di elektrostatik. Maka saya akan coba share pekerjaannya baik. Nah, ini ada Kak di sini? Ada Mbak Gina? Suara saya terdengar atau putus-putus? Ini takutnya saya benar kan ya? Fisika ya, bukan pendidikan fisika ya? Iya, fisika, Bu. Karena saya mengajar juga yang pendidikan, jadi takut saya ketemu aja. Mbak Gina ini fisika ya? Kan di tugas ini sudah kelihatan belum saya share? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau saya gerakkan kursor saya kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke, baik. Di sini ini ada sebuah kulit bola dengan jari-jarinya R. Jari-jarinya R, kemudian rapat muatannya adalah sigma, karena kulit bola ya. Jadi hanya kulitnya saja. Kemudian ada titik P di sembarang titik di luar bola, misalnya ini ambilnya di Z. Di sini enggak, mana aja, tapi ini untuk ya, di Z ini. Tentukan medan listrik ini, kemudian tentukan potensial listrik. Nah, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini di
di bukunya Griffith. Jadi kalau kita punya distribusi muatan, baik itu muatannya terdistribusi pada volume dengan rapat muatannya rho, atau muatannya terdistribusi pada permukaan, rapat muatannya sigma, atau muatan yang terdistribusi pada satu dimensi yang kita sebut rapat. Maka E-nya ini bisa dicari menggunakan ini. Integral 1/4 P epsilon 0 integral, perhatikan di sini rho deto. Kalau misalnya muatan permukaan berarti sigma dA. Kalau muatannya muatan garis berarti lambda dA per R kuadrat. Jangan lupa ini ada R topi. R topi ini adalah arah vektor satuan yang menunjukkan arah R. Nah, dari sini kalau kita punya rapat muatan, ini juga berlaku suatu medan listrik itu memiliki sifat secara matematis ini divergensinya sama dengan rho per E, dan kurangnya ini sama dengan nol. Nah, ini kalau tidak memenuhi maka dia bukan medan listrik, ya. Kemudian kalau kita mengetahui adanya rapat muatan, kita ingin cari potensialnya. Nah, cari potensialnya menggunakan Coulomb, kita bisa mencari persamaannya ini 1/4 pi n integral rho per R gitu. Di sini tidak ada lagi R topi. Kenapa? Karena potensial itu adalah besaran skalar. Kalau di sini integralnya melibatkan integral vektor. Karena listrik besaran vektor. Kemudian kalau misalnya kita bagaimana kaitan antara V seperti di soal yang saya berikan itu kan mencari D kemudian carilah V. Boleh nggak balik kita cari V dulu kemudian kita cari? Bisa saja. Kalau misalnya kita mencari E dulu dan kita minta mencari V, ya pakai yang ini sama dengan integral E per L. Nanti penurunannya kalian bukunya Griffith sudah ada di sana. Itu saya juga sekilas. Tapi kalau misalnya kita mencari potensialnya dulu, misalnya dari sini ketahui rapat muatan, tapi saya ini mencari potensial dulu. Kenapa saya mau cari potensial dulu? Karena integralnya skalar. Integral skalar itu lebih dikerjakan integral vektor. Saya cari rapat muatan, saya cari potensial, dan saya cari E-nya. Berarti kita pakai tentunya. Ini sama dengan min bagian V. Terserah, atau kalian mau cari E dulu. Saya biasa cari itu, baru cari potensial. Sudah, Pak. Kan nanti kalau mau mencari energinya, sekarang kan dari ini ya sudah rangkuman ya tentang energi. Muatan konfigurasinya punya energi yang ini tekanan energi, misalnya ada 3 buah muatan, ini susunan muatan Q1, Q2, Q3. Nah, ini memiliki energi yang bisa dicari masing-masing dengan penjumlahan ini. Energi 1/4 pi energi 1/2 per R12 sampai 1/3 per R13 ini. Jadi kalau dia kita lihat di sini bisa kita cari dari persamaan dua jadi setengah yang potensialnya potensial dikalikan baru kita jumlahkan ini untuk muatan yang konversinya ada diskret. Kalau nanti kalian bisa menggunakan contohnya ini ada kalau muatannya kontinu kalian bisa mendapatkan persamaan 2/3
kalian tahu potensialnya. Tapi kalau kalian mau mencari dari listriknya dulu, kalian bisa gunakan persamaan yang 2, 4, jadi ini integral E kuadrat gitu. Jadi nanti ujungnya dari listrik itu adalah energi yang tersimpan pada suatu distribusi muatan. Kalau saya minta mencari energinya, terserah kalian mau tidak mau harus mencari potensialnya dulu atau mencari bedanya. Kemudian menggunakan dua buah persamaan ini, gitu ya, dua buah persamaan. Sekarang saya kembali lagi ke mana? Jadi S bersama. Nah, setelah ini saya catatan ya, catatan misalnya atau cari bisa lihat segitu. Dan saya kembali ke tugas yang dikerjakan baiknya sangat besar. Ini mencari medan listriknya menggunakan mikrometron. Sebenarnya kalau kita cari medan listrik itu adalah faktor ya, karena ya menurut saya konteksnya saya mudah gitu untuk mencari barang data. Nanti kan di sini P di sini ini PH ini adalah sudut jadi Z. Nah ini jarak matanya ini diambil titiknya. Matanya ini adalah ini. Arahnya kemana ini? Saya mencari di titik P, di titik P ini arahnya sasaran bukan arah R-nya. Tadi saya sebutkan bahwa R topik adalah arah R. Jadi bukan arah ke sana. Titiknya perhatikan di sini ini adalah sigma dA. Sigma dA untuk permukaan dan itu adalah R kuadrat sin dA d theta di sini. Kemudian di sini R kuadrat ini kita lihat segitiga ini. Segitiga ini berarti R yang ini susah ya karena semuanya R ya. Relatif adalah R kuadrat Z kuadrat. Z kuadrat dari mana? Dari 0 sampai Z kuadrat dikurangi RZ cos theta. Pakai kaidah segitiga. Pakai kaidah segitiga ini. Kemudian kenapa harus kenapa harus posisinya yang mana? Posisi ini adalah Z dikurangi R cos theta R. Sisi samping, sisi samping mana? Saya yakin juga banyak di kelas ini yang belum paham gitu ya. Karena kemarin di kelas saya tanya, saya juga apa harus cari fasnya? Kita jadi kalau mengerjakan seperti ini, berikan arahnya, berikan kepentingannya ke arah mana. Tadi itu sudah jelas, ini kayak ini posisi sama dengan saya dikurangi atas theta. Ini mana nih? Ada yang tahu nggak di sini? Besarnya mana? Z dikurangi atas theta ini yang mana? Jarak dari titik ini atau jarak dari pinahan bola. Silakan atau ya Dari titik 0 ke titik P. dari titik 0 ke titik ada lagi coba-coba jarak Z dikurangi R cos theta itu adalah jarak dari 0 ke titik P. Jadi dari 0 ke titik P ini Z dikurangi R cos theta. Izin jawab, Bu. Z-nya yang mana? R cos theta-nya yang mana coba? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan sebentar saya lihat. Tadi yang jawab siapa tadi?
Pada selalu, Bu. Sekarang silakan. Nah, itu yang cos tetanya itu, yang Z min R cos tetanya itu dari P ke itu ke titik tengah-tengah, bukan tengah-tengah, tapi yang R cos theta itu dibikin garis hayal gitu yang tegak lurus. Jadi bukan di Dari permukaan. titik P, pertanyaan saya dari titik P ke 0 atau dari titik P ke permukaan bola? Bukan, enggak sampai di permukaan, tapi di R cos theta-nya itu. Di mana? Jadi dari kalau misalkan tadi analogikan sebagai segitiga, nah itu dia ada garis terus dari titik R di titik apa R kecil itu sama R di tengah-tengahnya itu menuju tegak lurus 0 ke P itu tegak lurus. Sebentar. Nah, sebentar ini siapa yang jawab? Hidup. Siapa? Hidup. Tidur. Oke, tidur. Dari mana bisa bilang? Tengah-tengah ini. Bukan. Ya itu kalau misalkan dianalogikan, misalkan ada sumbu P 0, kemudian sudut satunya lagi itu A, maka itu Z min R cos theta itu dari titik A ke garis 0 P tegak lurus gitu. Garis dari 0P, ini 0P ya, saya tunjukin ya, 0P, titik 0 P, terus? P, terus sudut satunya lagi itu misalkan A, maka garis Z min R cos theta itu sama dengan dari P ke perpotongan antara tegak lurus antara dari A ke garis OP. Oke, saya jujur paham yang disampaikan Idur. Yang lain mungkin tidak sama ya, mungkin Idur sendiri yang paham gitu ya. Kenapa? Karena kita ketika menjelaskan seharusnya ilustrasinya juga ada gitu kan. Kita menjelaskan ilustrasinya juga ada. Nah, ini saya akan share saya. Bisa kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan, tolong dibuat ilustrasi yang benar. Kemudian saya mewajibkan kalian untuk membeli pulpen yang ada berapa itu? 4 warna, ya kan? Kan itu pulpen 4 warna. Kenapa? Untuk mudah seperti ini. Nah, misalnya saya ambil ini muatan nih. Saya ambil muatan kita sebut degi. Nanti kalau ini diintegralkan, nah ini jadinya degi sama dengan sigma dA. Ini jarak titik yang ini adalah titik P. Ini R-nya, alatnya. Otomatis E-nya kemana? Karena muatan ini. E-nya adalah ke sini. Ya kan? P yang hijau ini namanya ER. Kalau misalnya ambil muatannya ini bukan di kanan, tapi di kiri. Ya nanti arah ER-nya ke sana. ER-nya ke sana. Ini ER-nya. Kalau kita integralkan sepanjang lingkaran yang saya tandai hijau, maka ini sama aja kita menjumlahkan komponen ini, R ini. R ini kalau kita uraikan ada komponen yang ke arah sumbu Z, kita sebut EZ, dan ada komponen yang horizontal. Yang horizontal ini arahnya ya ke arah lingkaran ini. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Kalau EZ itu kalau kita integralkan ini sepanjang garis yang hijau ini, artinya kita jumlahkan di sini, tentu dia tidak akan menghilangkan, akan ada nilai resultannya. Tapi kalau E yang paralel ini, komponen yang paralel ketika saya jumlahkan di sepanjang itu, dia akan hilang, gitu kan? Logikanya kan seperti itu. Tapi kan harus kita tuliskan secara matematis, harus kita buktikan apakah benar integral ini akan paralel itu. Tidak sekedar dari gambar harus kita cerita. Tapi ini paralel ini hanya karena artinya adalah ke bidang
X dan bidang Y berbeda-beda. Nah, nanti integralkan, hasilnya akan 0. Gitu ya. Nah, kemudian yang R ini saya yakin semuanya sudah nggak bingung. Ini adalah R kuadrat ditambah Z. Z itu yang mana? Z itu adalah dari titik 0 sampai titik P. Ini Z dikurangi 2RZ cos theta. Nah, theta-nya yang ini. Berikutnya, kalau kita berikan ini sudut, namanya sudut C, ya, C, maka yang atas ini saya kurang, ini juga C, ya kan? Yang atas ini juga C sama. Kemudian EZ-nya berarti adalah EZ-nya adalah arahnya cos C, sedangkan E yang paralel adalah sin C, gitu. Nah, ini. Jadi E di titik P itu adalah EZ, Z topi, ditambah E paralel, karena nanti dikasih XY topi, X topi, karena arahnya itu ke arah bidang ini, bidang yang datarnya ini, bidang horizontalnya adalah bidang XY. Kemudian ini, nah ini tadinya Z topi, ini yang tadinya R topinya jadi diuraikan ke arah nya R topinya diuraikan ke arah Z topi. Kalau diuraikan ke Z topi berarti ini R topi yang hijau, Z topi berarti adalah posisi Z topi. Nah, posisi nilainya berapa? Posisi itu nilainya adalah ini Z dikurangi R cos theta bagi R latin. Jadi ini titik yang mana? Kalau kita gambarkan sederhananya, coba kalian bayangkan Z itu adalah dari 0 sampai R cos theta. Lihat ini R cos theta itu yang R cos theta itu yang sini ya. Ini saya salah ya, salah gambar ya. Iya, ini saya salah nih. Ini bukan titik ini, saya kepanjangan. Jadi titik sembarang di sini. Bisa kepanjangan ya. Tadi yang dimaksud Idor seperti itu bukan? Iya, begitu. Oke, jadi titiknya adalah di sini. Kita beri ini saya kepanjangannya. Jadi ini R cos theta, tentu kalian bisa cari. Misalnya kita berikan ini titik namanya titik A. R cos theta. Berikan tanda. Ini tandanya dari sini sampai sini. Berarti kalau Z dikurangi R cos theta ya dari titik A itu sampai ke titik P, gitu ya? Itu ya, Idur? Iya, Bu, betul. Oke, jadi misalnya ini tak tarik garis lurus dari titik ini, garis lurus ke sumbu Z, ini kita beri titik A. Jadi ini saya kepanjangan nih, titik A, kemudian dari A sampai P ini Z dikurangi R cos theta. Nah, itu ilustrasinya yang kalian harus benar. Kalau nggak benar, ya kalian nggak bisa membaca pekerjaan kalian sendiri, kalian nggak akan bisa memahami pekerjaan sendiri. Setelah benar, sudah tinggal ini posisinya diganti dengan ini, posisinya diganti dengan Z dikurangi R cos theta. R-nya ini adalah, kalau R kuadrat ini sekian, R-nya adalah akarnya. Kemudian DA-nya untuk bola. Untuk bola DA-nya adalah R kuadrat sin theta d theta dc. Masukkan. Nah, terus nah ini integralnya ya terus aja sendiri integrasi. Nah, ini yang paralel bagaimana? Kalau kita lihat gambarnya, kayaknya ya pasti kalau kita integrasikan ini akan 0. Tapi coba buktikan ini kan ke sini,
tekan ke belakang gitu ya, kalau kita pasti. Tapi coba buktikan, nanti cek lagi soal tema. Soal tema itu sudah pernah bahas di sini, cek di sini. Buktikan bahwa jika integralnya saya ini ya, yang diminta mencari V-nya, kalian bisa V-nya dengan menurunkan, mengintegralkan dari E-nya ini. Ya, V-nya diintegralkan. Berikutnya yang Gauss juga saya mau kritisi juga. Gauss itu seharusnya mengerjakannya seperti ini ya. Karena dasarnya hukum Gauss itu adalah besarnya medan listrik yang melalui flux, yang melalui apa ini namanya DA ini, satu permukaan tertentu yang kita sebut sebagai permukaan Gauss. Permukaan Gaussnya seperti apa? Ini ada dua pejal, ini muatan jari-jari dalamnya A, jari-jari luarnya B. Kalau ditanya di R kurang dari A, berarti kita gambarkan ini permukaan Gaussnya di dalam integral E dot dA sama dengan N plus per E0. Apakah di sini ada muatannya? Tidak ada. Yang ditutupi permukaan Gauss ini tidak. Kemudian permukaan Gauss itu berikan jari-jarinya ini R kecil. Kemudian kalau di antara A kurang dari R kurang dari B. Nah, permukaan Gaussnya mana? Ya di sini permukaan Gaussnya. Di sini nanti integral E dot dA yang dilingkupi permukaan Gauss yang mana? Ya yang hanya yang dalam ini aja ya. Sehingga nanti mencari Q ini integralnya dari titik A sampai titik R. Nah, kemudian kalau di luar R lebih dari B, permukaan ya anak saya lagi. Kalau ada dia. Ini tolong digambarkan permukaan Gaussnya. Kalau misalnya tadi di luar R lebih dari
Berarti permukaan gasnya saya gambarkan di luar. Itu makanya kan program yang seperti ini ya, warna. Nah ini aja hal-hal penting yang saya bahas terkait dengan tugas di bab di tugas yang kelima ya, tugas yang kelima. Kemudian saya akan lanjutkan lagi sebentar. Saya share dari bukunya Griffith, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, ya kita lihat di contoh 29. Nah ini kita mencari energi. Tadi saya sebutkan bahwa kalau mencari energi kalian boleh pakai ini. Kalau kalian mau menghitung E-nya dulu atau menggunakan yang ini yang potensial. Setelah integral V. Oh ini kalau dia distribusinya volume, distribusinya permukaan ya sigma V di A. Kalau distribusinya garis ya lambda V di L seperti itu. Nah kita lihat di sini di suatu 29 ini misalnya sebuah bola memiliki rapat muatan serba sama dengan muatan total kaki di jari-jarinya R. Itu menggunakan yang 43 berarti ini ya sigma dikalikan V di A. 1/2 integral sigma dikalikan V di A. Jadi potensialnya? Ini potensialnya dari soal 27, dari contoh 27 ini besarnya 1/4 Q/R. Nah, masukkan ke sini. Ini potensialnya I per R ini adalah konstan. R-nya jari-jari bola sehingga dia keluar. Konstannya setengah kali 1/4 jadinya 1/8 Pi E0 Q per R tinggal integral sigma dA. Nah, dA hasilnya juga karena di sini disebutkan maka ini begini 1/8 Pi Q kuadrat R. Kemudian berikutnya kalau kita mencari menggunakan 24, kalau kita menggunakan E, nah ini harus dilihat dulu E di dalam dan juga E di luar. E di dalam itu besarnya sama dengan 0. Ya, karena muatannya maka E di dalamnya 0 sehingga hanya ada E yang di luar. Maka E kuadratnya berarti kan di sini ya tinggal dikuadratkan saja Q kuadrat per 4 Pi E kuadrat pangkat 4. Ya, jadinya ini integralnya E0 per 2 kali 4 Pi per R kuadrat. Ini gitu ya halaman R kuadrat sin theta dr d theta dc
eh, elemen volume untuk bulan. Nah, kita dapatkan sama. Ini sama. Pakai yang 243 atau 243 sama. Itu untuk menghitung energi. Kemudian saya lanjutkan ke konduktor. Nah, konduktor itu apa? Kalau kita bicara bahan berdasarkan sifat kelistrikannya, garis besar kita bisa klasifikasikan menjadi bahan konduktor, itu bahan yang banyak memiliki elektron bebas dalam atomnya, dan juga bahan isolator atau dielektrik. Nah, bahan-bahan konduktor itu memiliki sifat yang ini sifat dasar listrik elektrostatiknya bahwa E dibagi sama dengan nol. Jadi kalau kita punya konduktor, muatan di dalam konduktor itu besarnya. Kemudian kerapatan muatan juga besarnya nol, gitu ya, karena bedanya nol ya kerapatan muatannya juga nol. Kemudian muatannya terdistribusi pada permukaan konduktor. Jadi seluruh muatan itu permukaan dari konduktor tersebut. Kemudian pada konduktor ada daerah yang disebut daerah ekuipotensial. Daerah ekuipotensial itu apa? Daerah yang potensialnya sama. Jadi daerah yang tidak potensialnya nol, maka ini disebut daerah ekuipotensial. Kemudian tadi muatannya terdistribusi pada permukaan. Nah, arah medannya juga tegak lurus terhadap permukaan. Kita lihat seperti ini. Jadi kalau suatu konduktor itu secara mikroskopik dia memiliki banyak elektron bebas di dalamnya, elektron bebas di dalam atomnya. Ketika bahan konduktor itu diletakkan di dalam medan listrik luar, misalnya E0 sini, maka akan muncul induksi muatan. Induksi muatan di sini, nah ini muatannya akan muatan negatifnya akan pindah ke sebelah kiri karena ini arahnya ke kanan, maka muatan ke kiri, yang di sebelah kanan ini muatan positif. Kalau misalnya E0-nya ini arahnya ke kiri, balikannya E1 arahnya ke kanan. Nah ini itu akan terjadi sampai nanti E1 ini sama dengan E0. Jadi induksi muatan ini akan terjadi sampai medan internal bahan itu sama dengan medan luar yang induksinya. Seperti ini. Nah, tadi disebutkan bahwa arah medannya tegak lurus pada permukaan. Dan perhatikan di sini kalau hanya tidak beraturan, ini konduktor medan listriknya distribusi di permukaan, maka ini arahnya adalah tegak lurus. Nah, perapatan garis medan menunjukkan bahwa dia memiliki muatan yang banyak di sini dibandingkan yang itu medannya juga lebih besar di titik yang lebih kecil seperti ini. Sorry, lebih tinggi. Kemudian tadi muatan induksi. Muatan induksi misalnya kita punya konduktor yang tadinya muatannya tersebar merata. Kemudian kita beri, kalau tersebar merata ya nggak, nah sebenarnya kita gambar aja misalnya bola konduktor. Kemudian kita punya muatan lain yang ini plus I. Nah, berarti di sini akan menghasilkan E0. Muatan kiri adalah maka akan menghasilkan medan luar arahnya ke kanan, kan? Kanan atau ke kiri, dia pokoknya keluar dari. Maka akan terjadi yang tadinya muatannya tersebar berapa, dia akan terjadi seperti ini. Terakumulasi di permukaan, di sebelah kiri, di sebelah kanan. Sehingga di dalamnya nanti T-nya 0. Sama juga kan seperti ini. Seperti ini. Ini konduktor, jadi rembulan ya, konduktor bertiga. Dan di dalamnya ini ada muatan. Seperti ini E-nya tidak sama dengan, tapi yang sama itu E di sini. Ini di dalam sini. Di permukaan bagian dalam akan permukaan bagian dalam akan positif. Ini kan yang disebut sebagai kerapatan induksi. Jadi kerapatan muatan induksi nanti ya ini adalah sigma gitu ya.
Kemudian ada pertanyaan? Nah, ini nanti soal 238 ini misalnya ini ya, sebuah bola konduktor berjari-jari R memiliki rata permukaan Q. Kemudian bola ini logam ya, kalau dan dikelilingi oleh lagi jadi bentuknya seperti itu ya, seperti yang bola tapi ada bagian dalam bagian luar. Tentukan perapatan ada saya lanjutkan ke kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan fungsinya untuk kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berkekuatan sama. Jadi dua buah konduktor kekuatannya sama, misalnya pasti tapi berlawanan ya kapasitor. Nah, besarnya potensial yang ya contohnya kapasitor keping. Kapasitor keping ini terdiri dari dua buah konduktor sama muatannya, satunya plus Q, satunya min Q. Misalnya di atas ini plus Q, di bawah ini min Q. Ini luas bidang kapasitornya ini, kemudian jarak antar kapasitornya ini D. Jaraknya D ini biasanya dibuat yang mungkin dibandingkan dengan agar medannya ini mungkin di sini di atas. Itu kapasitansinya. Jadi kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan. Nah, seberapa besar dia mampu menyimpan muatan sebuah kapasitor itu dikatakan dengan itu yang namanya kapasitansi. Kapasitansi C ya. Berapa besarnya kapasitansi? C itu besarnya muatan yang dapat disimpan dibagi dengan beda potensial pada kapasitor tersebut. C sama dengan kita lihat di sini misalnya beda potensialnya besarnya adalah ini dulu di Gauss pernah dicari bahwa rata muatannya ini adalah Q per A di bagian atas, di bagian bawah ini Q per A gitu ya. Beda potensialnya di antara dua keping ini adalah Q per A E0 dikalikan D jarak antar keping, sehingga kapasitansinya adalah Q dibagi V nya dibagi E-nya ini. Jadi kapasitansinya ini A E0 dibagi D. Kapasitansi pada kapasitor keping besarnya sebanding dengan A, ini adalah luas permukaan ini, dan juga berbanding terbalik dengan D jarak antar kepingnya. Dan E0 itu menggambarkan ini di antara keping atas dan keping bawah ini hampa gitu ya, permitivitas vakum. Kalau misalnya di sini disisipi bahan lain ya nanti ada permitivitas dari bahan kapasitor. Kita lihat misalnya di contoh slide 12 itu kapasitansi dari concentric spherical cell. Ini kapasitor bola. Kapasitor bola, jari-jari dalamnya A, jari-jari luarnya B. Kita tahu dan listriknya dinyatakan E sama dengan 1/4 Pn0 Q per R kuadrat R topik. Untuk mencari potensialnya potensial antara B dan A, integral min B sampai A E dan L potensialnya, dan yang dicari kapasitansinya adalah C sama dengan E dibagi V. Jadi kapasitansinya adalah kapasitansi untuk kapasitor besarnya P0A B. Nah, jadi besarnya kapasitansi kalau kita lihat di sini bergantung pada ukuran dia dan juga nol. Ini bergantung pada sisi
apa yang diletakkan di antara konduktor satu dengan konduktor kapasitor. Jadi secara apa, kapasitor itu berdasarkan geometrinya ada kapasitor ring, ada kapasitor bola yang seperti ini, dan juga kapasitor silinder yang bentuknya seperti silinder. Ini kapasitor silinder. Kapasitasnya berapa? Ada pertanyaan sih. Jadi kalau misalnya elektrostatik itu ya akhirnya ini itu energi yang tersimpan pada sebuah kapasitor ini ya. Selesai. Bab 2 sudah selesai. Kita lanjutkan ke bab 3. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan apa? Nggak ada? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya akhiri Zoom hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya berikan tugas di Epsilon sudah kerjakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.